Kakak ipar. Mohon bersabar. Kakak ipar bersabarlah. Bersabarlah, omong kosong. Biarkan mereka bersabar. Dalam 2 hari, basmi Long Hibang. Apakah ada keyakinan? Ada. Kakak ipar. Ini adalah orang dari Long Hibang. Kirimkan kotak. Katanya untuk mengenang kakak. Jangan dibuka. Di mana saya? Kenapa kepala saya sakit sekali? Apa yang terjadi? Kenapa saya sama sekali tidak bisa mengeluarkan tenaga? Tidak. Setelah ledakan tadi, saya seharusnya sudah mati. Fokus. Kamu mirip seperti suami saya yang sudah meninggal. Sialan. Fuzong, sudah diselidiki. Yang diam-diam berbuat jahat adalah 2 orang kru. Dia melihat Anda baru saja mendapatkan penghargaan aktor terbaik. Juga terpengaruh. Ingin mengambil video Anda untuk dijual. Siapa dia? Jiang Qingru, aktris kelas 18. Dibesarkan di panti asuhan saat kecil. Pada usia 10 tahun. Diadopsi oleh keluarga Zhao. Tapi dia tidak bersama dengan para penculik. Tapi di jalan pulang kerja, ikut diculik. Antarkan dia kembali ke keluarga Lin. Berikan dia sejumlah uang. Ingat, jangan ungkap identitas saya. Ya. Ibu, apa yang terjadi padanya? Siapa yang tahu dia gila apa? Baru saja datang sekelompok orang, membawanya ke sini, dan membawa 2 kotak besar. Uang, semua uang. Kaya. Sekarang kita kaya. Di mana aku? Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Tidak menyangka, gadis itu jadi aktris, bisa menghasilkan uang sebanyak ini, bahkan bisa membawa kembali 200.000. Aktris. Jadi aku ini mati lalu, menitis ke tubuh orang lain. Tidak punya mata ya? Bahkan lantai saja tidak bisa disapu dengan baik. Tidak bekerja dengan baik. Hari ini, Zhang Gan membawamu dari panti asuhan ke keluarga Zhao kami untuk jadi pengantin cilik. Itu adalah keberuntunganmu. Bukan siapa-siapa bisa naik ke keluarga Zhao kami. Bagaimana kamu memasak? Seburuk ini, kamu mau membuatku mati keasinan. Uang yang dihasilkan bulan ini hanya segini. Gaji pemain figuran total hanya segini. Tidak bisa menghasilkan uang. Kamu tidak bisa pergi jualan. Sampah. Barang tidak berguna. KAI. Tolong sisakan sedikit uang untuk biaya hidupku. Makanan dan pakaian di rumah. Semua aku yang beli dengan uang. Tidak. Mama, dia cuma aktris kelas 18. Bagaimana mungkin menghasilkan uang sebanyak ini? Uang ini pasti ada masalah. Aku tahu uang ini. Datangnya tidak benar. Jiang Qingru, kamu perempuan jalang. Berani diam-diam di belakang kakakku. Pergi jual diri. Apa? Wanita jalan ini berani mengkhianati anakku.
Jiang Qingru, kamu kemarin malam ngapain? Apa naik? Ranjang pria siapa? Jiang Qingru, kamu tuli ya? Aku tanya kamu. Jiang Qingru, Dua barang. Memang dari kenangan. Si aktor kecil itu benar-benar bukan manusia. kamu bilang apa? Wanita jalan kamu. Kamu jual diri ya? Kamu berani dorong aku. Wei, hal memalukan begini pulang. Berani juga mukul aku. Aku ngapain? Hal memalukan apa? Masih berani tidak mengaku. Lalu ini apa? Gigitan anjing. Masih berani bohong sama aku. Anggap aku bodoh ya? Memang bukan ya. Kamu berani mukul aku. Ini namanya mukul ya. Kalau aku Jiang Qingru mukul orang, nggak ada yang bisa keluar dari kamar ini. Berani ganggu anakku. Kamu siapa sih? Akan kubunuh kamu. Wanita jalang ini. Aduh. Kamu benar-benar gila. Pergi dengan pria liar. Berbuat mesum sudah. Pulang mukul aku dan mama. Tunggu kakakku pulang. Akan coba dia Makanan sudah siap belum? Kelaparan nih. Kak. Kakku sudah pulang. Siap-siap kena hukum. Kak, akhirnya kau pulang. Kamu harus membela aku dan mama. Beri kami keadilan. Perempuan jalang ini, dia memukul kami. Apa? Jiang Qingru, sini lu. Kak, kamu harus memberinya pelajaran. Perempuan jalang ini, dia di luar sana. Main dengan pria lain. Lihat, uang 20 juta di meja itu buktinya. Apa? 20 juta. Aku bilang sini lu. Tuli ya. Maaf. Nggak ngerti bahasa anjing. Kau bilang aku anjing. Kayaknya lama nggak kena pukul. Nggak tahu diri. Nggak mau dihormati. Aku nggak mau dihormati. Nggak mau dihukum juga. Perempuan ini hari ini. Kenapa aneh banget? Jiang Qingru, kau sampai berani memukul Sakai. Kau lupa ya? Siapa yang membawamu keluar Dan dari panti asuhan? Tanpa kami, kau sudah mati entah di mana. Si rubah tua, tanpa kalian, aku di panti asuhan, hidup dengan baik. Jangan pikir aku nggak tahu, kau dulu membawaku keluar dari panti asuhan untuk jadi calon istri anak kesayanganmu ini. Dan jadi pembantu gratis untuk seluruh keluargamu. Berani-beraninya kau bicara begitu ke mama. Aku nggak cuma bakal ngomong kayak gini ke mamamu. Aku bakal ngomong kayak gini ke seluruh keluargamu. Ngomong kayak gini, lu ada masalah. Kalau ada masalah simpan aja buat diri sendiri. Lu di luar sana. Ngasih aku tanduk. Pulang ke rumah masih berani sok jago. Percaya nggak aku bakal usir lu? Emangnya. Oke deh. Bang, itu 20 juta loh. Jangan biarin dia pergi. Sudah Qingru. Aku tahu. Lu jual tubuh juga buat ngasih uang ke keluarga kita. Aku bisa memaafkanmu. Nggak dengan senang hati. Tapi lu harus nurut. Pasti bakal jadi milikku. Lihat. Ini apa? Ini. Undangan pesta internal Fu Yingdi. Undangan? Jangan pedulikan. Qingru. Aku tahu lu selalu nganggap dia sebagai idola. Aku sengaja dapetin undangan buat lu. Bang, kenapa lu kasih ke dia nggak ke aku? Aku juga mau. Jangan nakal. Punyamu nanti aku kasih. Ada bos yang suka sama dia. Kalau bisa ngajak dia ke ranjang, aku bisa dapat segini. Qingru, besok aku ajak lu ketemu idola lu. Oke deh. Pertunjukan baru aja dimulai. Bang, lihat dia. Pakai baju kayak gini. Malah pegang HP terus. Malu banget. Hari ini kan acara orang-orang kelas atas. Jangan sampai dia bikin kita malu. 1 menit bikin kamu jago internet. Bisnis paling menguntungkan ada di KUHP. Ikut Om Chen baca KUHP dari pemula sampai masuk penjara. Kayaknya di zaman sekarang nggak bisa sembarangan bunuh orang. Ini barang. Bener-bener ajaib. Suka banget sama drama ini. Nonahi, kamu cantik banget. Bikin yang lain kalah cantik. Dengar-dengar, kamu sama aktor cuan jatuh cinta karena syuting. Cocok banget. Jodoh dari langit. Jangan ngomong sembarangan. Aku sama Sinya belum pacaran. Aku ngerti. Gak bisa ngakuin kan? Ah, Kamu siapa sih nggak lihat jalan? aduh, maaf ya.
Kamu lagi yang nggak lihat jalan. Kamu jalan nggak lihat ya? Lihat dong, makanya pas banget kena di kepala kamu. Kamu pasti fans yang nyusup. Fans apa? Bakmi bebek. Kamu di sini pura-pura hilang. Mikir apa sih? Pakai baju kompang camping, berani-beraninya masuk. Bikin level kita semua turun. Pasti fans gila itu. Demi ketemu idola. Nggak peduli caranya. Satpam mana? Cepat keluarkan dia. Nona ini adalah klub pribadi. Penggemar tidak boleh masuk. Security, tolong keluarkan orang ITU. Cepat lihat. Fusinian datang. Suamiku, Kamu memanggil Sinian apa? Fusinian. Benar namanya juga sama. Suamiku memang bernama Fusinian. Suamiku. Ternyata kamu juga tidak mati, masih bersamaku. Dikirim ke tempat sialan ini. Bicara apa sih yang tidak karuan? Jiang Qingru, kupikir kamu ngefans. Sampai otakmu jadi bego. Penggemar sekarang benar-benar gila. Tidak hanya ngejar sampai ke rumah, bahkan di depan banyak orang. Memanggilnya suamiku. Ini yang disebut penggemar istrikan, tapi di depan umum. Sungguh memalukan. Norak. Penggemar ini, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Tolong keluar. Nona Hi, kenapa kamu begitu sopan padanya? Security, keluarkan dia. Mengapa aku harus keluar? Ini adalah acara pribadi Fusinian. Orang sepertimu tidak boleh masuk. Minggir. Kamu tahu siapa Nona Hi? Dia adalah pacar Fu Yingdi. Kamu di depan istri sahnya. Memalukan. Cepat pergi dari sini. Kamu itu corongnya ya. Terus-terusan ngoceh. Ribut banget. Kamu, berani kau memakiku. Wahai penggemar ini, aku mengerti perasaanmu saat bertemu idola. Tapi Fusinian paling benci penggemar yang tidak rasional seperti ini. Lebih baik kau pergi saja. Idola, kau bilang siapa? Aku menganggapnya sebagai idola. Si pengecut itu, aku idola dia. Lebih tepatnya. Cepat bawa dia pergi. Tunggu dulu. Sekarang, sudah takut ya? Berani mengganggu Fu Yingdi. Kurasa kau benar-benar gila. Aku mengganggu dia. Sinian katakan sesuatu. Mereka bilang aku mengganggumu. Sungguh menggelikan. Padahal kau yang selalu mengikutiku. Kurasa kau benar-benar gila. Sudah begini, masih berani menyebarkan rumor. Mensmarken nama baik Fu Yingdi. Fusinian. Jangan merah besar. Hingga mau memukulnya. Sekarang, aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Apa yang terjadi? Fusinian tidak hanya tidak memukulnya, malah memegang tangannya. Jangan-jangan dia benar-benar istri Fusinian. Diam lekau. Tidak lihat himen ada di sana. Dia selalu mengaku sebagai pacar Fusinian. Sinian, siapa dia? Pasti penggemar. Pegang tangan, ini cuma bonus buat fans. Orang seperti Jiang Qingru, mana mungkin kenal Fusinian? Sinian, jangan terlalu baik sama fans. Nanti mereka makin lancang. Di situasi kayak gini, bisa bikin malu. Sinian, kita udah jadi suami istri. Mulai sekarang. Aku yang jagain kamu. Gak ada yang berani ganggu kamu. Ingat. Perkawinan keluarga Fu dan Jiang memang gak ada tandingannya. Tapi aku gak mau ribut-ribut. Cuma mau hidup tenang. Aku harap kamu ingat. Kedepannya, kurang-kurangin cari masalah. Pengecut. Benar Pak Fu. Jiang Qingru itu yang paling gak tahu malu. Semakin baik kamu sama dia, dia bakal nempel terus sama kamu. Maaf siapa kamu? Aku gak ingat di undangan ada nama kamu. Kerja bagus. Ternyata ada semangat geng kita. Sinian, dia temenku. Yang harus diusir itu dia kan. Wah, hebat juga. Fusinian. Gak cuma gak usir dia, malah bawa dia naik ke atas. Kamu ini, nasibnya gede ya. Nona Jiang. Kalau aku gak salah ingat, hari ini seharusnya pertemuan kedua kita. Aku memang bingung. Kenapa kamu terus manggil aku suami? Apa? Pertemuan kedua. Kamu tidak kenal aku. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia bukan Fusinian yang kukira? Kebetulan saja mereka mirip. Tentang kejadian beberapa hari lalu. Jika kamu merasa 20 juta tidak cukup, aku bisa memberimu lebih. Berhenti, tunggu sebentar. Biarkan aku pikirkan. Kamu bilang
Orang di hotel itu adalah kamu. Ya, Tidak mungkin pingsan lagi. Apa yang salah dengan tubuh ini? Aku tidak mau uang. Siapa? Siapa yang bicara mau uang tapi tidak mau? Gila ya? kamu mau apa? Aku ingin kamu mencintaiku. Mimpi di siang bolong. Aku tahu masih tidak pantas untukmu. Kamu adalah pemilik asli tubuh ini. Kali ini aku benar-benar akan mati. Yang akan mati adalah aku. Ini penampilanku yang terakhir. Selanjutnya kamu adalah aku. Tapi ada syaratnya. Kamu harus membuat Fusinian mencintaimu. Ini satu-satunya permintaanku untuk memberikan tubuh ini padamu. Jika dalam 3 bulan dia tidak mencintaimu, maka kamu akan seperti aku, benar-benar mati. Fusinian. Hehe, aku punya banyak tenaga. Kamu tidak akan bisa lolos dariku. Cepat lihat. Kak, apakah dia gila? Apa yang dia lakukan? Non Jiang, apa yang kamu mau? Sinian, tunggu dulu. Jangan bergerak dulu. Wanita, aku perintahkan kamu. Jangan lihat pria lain lagi. Jatuh cinta padaku sekarang. Pria, kamu berhasil menarik perhatianku. Aku perintahkan kamu jatuh cinta padaku sekarang. Wah, ternyata benar-benar berhasil. Nona Jiang, kurangi nonton drama konyol. Kenapa sih kamu begitu? Siapa sih wanita ini? Gila banget ya. Berani-beraninya pakai cara itu belum mati dipukul. Aku merasa Fu Yingdi kayaknya suka aja sama cara itu. Udah deh. Lehek cahimen gua. Mukanya udah item banget. Ternyata nggak ada gunanya. Kamu tadi ngapain? Diam kamu. Di depan banyak orang. Menggoda pria lain. Kamu anggap aku udah mati ya? Kurasa kamu lebih baik mati. Dia bilang apa? Udah cukup belum keributanmu? Muda-muda kok udah tuli. Sakit pergi ke rumah sakit. Jangan ganggu aku urusan penting. Dia kok kelihatannya beda banget sama dulu. Jiang Qingru Delu selalu penurut. Hotel ini kok kayak labirin. Tadi kamar ini ya. Xiao Hao. Orang yang Anda cari sudah masuk kamar. Adik kecil. Kakak datang. Haha. Jiang Qingru, kamu yang gampang digait. Pantas menggoda Fusinian. Jiang Qingru, kamu berani menggoda Fusinian. Kamu pantas. Aduh, apa yang terjadi di lantai atas? Suara apa itu? Ayo, mari kita naik ke atas bersama-sama. Fu, ada apa? Minggir, Ini kamar pacarku. Anda masuk begitu saja tidak baik. pacarmu. Tuan ini, di dalam hanya ada pacarmu. Aku tadi sepertinya melihat. Hao juga masuk. Lalu kenapa? Kamu bilang pacarmu dan pria lain menginap. Kamu masih saja menjaga pintu untuknya. Aku dan Hao sama-sama mau. Pacarku juga rela. Sinian, apa yang terjadi? Lebih keras, lebih kencang. Jiang Qingru dan Hao jangan di dalam melakukan hal itu. Dia baru saja goda Fu. Selanjutnya, langsung tidur dengan pria lain. Dia terlalu cabul. Sudah kubilang. Semuanya rela. Fu. Pahlawan menyelamatkan gadis. TAPI Lehek Dulu Pantas Tidak. Sinian, lepaskan dia. Bagaimanapun, ini urusan keluarga kita. Simiwa orang buber. Tidak boleh.
Buka pintu biar kami lihat. Hila, APA. How Zong kalau tahu aku bawa orang tangkap dia. Gimana aku bisa dapat uang? Bro, He Menghua itu ratu. Selama aku pegang erat kaki He Menghua, apalagi cuma 5 juta. Lacuklah. Meskipun Hao Zong marah, kita bisa bilang sama dia, gak bisa nahan. Sekarang kita harus masuk lihat. Jiang Qingru, apa dia ada di dalam, melakukan hal yang memalukan. Kau gila. Gak lihat banyak orang di sini. Sinian, ini urusan keluarga orang. Jangan ikut campur. Bagaimana kalau kita salah sangka? Pada Nyonya Jiang, kita banyak orang, bisa jadi saksi buat dia. Iya. Mr. Fu, apa kau nggak mau tahu kebenarannya? Wah, rame banget. Cari aku. Jiang Qingru, kenapa kau nggak punya malu? Aku ngapain? Kau tidur sama pria lain. Suruh kakakku jaga pintu. Oh, begitu ya. Kau nggak malu sama aku? Maling teriak maling. Aku bersih. Nggak ada yang salah sama kamu. Rambutmu berantakan. Masih bilang bersih. Emang agak berantakan, tapi bisa dimengerti. Barusan situasinya emang agak panas. Bagus. Akhirnya kau ngaku. Tapi pria yang selingkuh sama kau mana? Suruh dia keluar. Ada seorang pria di sini. Kenapa kamu tidak cepat buka pintu? Bagaimana dia memberikannya padanya? Dia berlutut. Bukan Pak Hao. Apa yang terjadi? Pak Hao menyingkir. Saya sangat mengagumi keahlian akting Nona Jiang. Sedang berlutut memintanya untuk ikut film saya. Bagaimana mungkin dia? Kalau tidak, kamu pikir apa? Terima kasih Pak Hao. Saya pasti akan ikut. Kamu bohong. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Jelas-jelas Pak Hao menyukaimu. Makanya kakakku menyuruhku. Tapi kalau undangan biasa. Kenapa berdua? Di kamar hotel sendirian. Benar juga. Jelas-jelas kalian berdua. Selingkuh diam-diam. Lihat deh rambut kakakmu hijau nggak? Kamu maksud apa? Kamu bukan buta warna kan? Aku lihatnya hitam. Kalau kamu bukan buta warna, kenapa buru-buru naruh topi hijau di kepala kakakmu? Kamu? Kak, jangan halangi aku. Pak Hao, kamu bilang ini sebenarnya apa? Ini kamarnya kan? Kamu siapa? Pak Carmel sudah memberikannya padaku. Malam ini, kamu layani aku baik-baik. Tidak menyangka. Zaman kalian lebih feodal daripada zamanku. Masih juga memberikannya padamu. Dia itu siapa sih? Lancar mulutnya. Aku suka deh hahaha. Pura-pura menolak tapi sebenarnya mau. Aku malah lebih suka. Aku kasih waktu 3 detik. Sekarang keluar masih sempat. Gadis kecil ini agak liar ya. Hahaha. Ah. Kamu berani memukulku. Jangan pukul lagi. Aku tahu salahku. Sebentar lagi tahu harus bilang apa. Iya, aku tahu. Pak Hao, kamu bilang ini sebenarnya bagaimana? Pak Hao tanya kamu. Ini sebenarnya bagaimana? Bukan sudah bilang ya? Aku sedang meminta Nona Jiang untuk bermain. Filmku. Lalu kenapa kamu berlutut padanya? Aku terlalu senang bertemu Nona Jiang. Aku fansnya. Dia aktris kecil yang tidak terkenal. Masih ada fansnya. Aku punya selera yang bagus. Aku bisa melihat bakatnya. Aku tanya siapa kamu? Kamu kok ikut campur? Pak Hao. Bukan itu maksudku. Pak Hao, lalu kenapa kamu penuh luka? Ya, lalu kenapa kamu penuh luka? Pak Hao tidak apa-apa. Di sini banyak orang. Kalau ada yang mengganggumu bilang saja.
Katanya hari ini bayar. Kamu lari kenapa? Aku salah, mohon maafkan aku. Kasih aku waktu beberapa hari lagi. Aku lihat kamu sebenarnya tidak punya uang. Aku punya. Acar, aku artis. Kamu tahu tidak? Aku cuma perlu ambil foto telanjangnya. Kasih ke wartawan. Saya akan punya uang untuk membayar Anda menjual foto telanjang pacar. Hei, kau memang hebat. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Asal kau bisa membayar hutang. Bahkan jika kau harus menjual darah, itu bukan urusanku. Kau tahu aturan kasino kan? Saya tahu. Bunga hariannya berlipat ganda setiap malam. Dengar, tenang saja. Saya pasti akan membayar dalam 10 hari. Jika tidak membayar, tanganmu ini juga tidak akan kau dapatkan lagi. Wajahmu terlihat agak pucat. Jika dalam 3 bulan kau tidak bisa membuatnya jatuh cinta padamu, maka kau akan sama sepertiku, benar-benar mati. Apakah karena alasan ini? Tubuh ini sungguh lebih buruk daripada saat aku pertama kali datang. Buruk. Apa yang terjadi? Apakah itu petir? Hei, kemana dia? Kau, apa yang kau lakukan? Kupikir kau punya kemampuan besar, tapi ini terlalu tidak berguna. Kau wanita gila. Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuatmu masuk penjara. Baiklah, silakan laporkan. Jangan lupa bawa ponselmu. Semua foto tadi sudah dihapus. Perlu aku ulangi lagi? Kau harus ingat, hukum pidana yang menyelamatkanmu. Untung aku punya cadangan. Aku lihat berapa lama kau bisa bertahan. Hei kakak, perkataanmu ada maksud tersembunyi. Aku tidak terima sindiran. Aku hanya ingin Hao jujur mengatakan yang sebenarnya. Hao jujur, dia ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Jawablah. Dia itu. Apa yang dia lakukan padamu? Dia. Bukan urusannya. Saya terlalu bersemangat bertemu Nona Jiang. Saya tidak sengaja terjatuh. Apa katamu? Benar, saya sendiri yang terjatuh. Bukankah dia mengancammu? Nona ini. Jangan sembarangan bicara. CEO Hao begitu kuat. Saya kecil dan lemah. Berani apa mengancam dia? CEO Hao, betul kan? Ya, tentu saja. Berdiri, lihat apa? Ayo pergi. CEO Hao. Ayo pergi. Barusan di pintu kamu perhatian ke saya ya? Saya takut orangnya kamu bunuh. Tenang, saya tahu batas. Membunuh itu melanggar hukum. Saya sudah belajar di hukum pidana. Pengetahuan umum ini perlu belajar dari hukum pidana. Ini tidak penting. Saya benar tidak tahu. Di kepalamu isinya apa sih? CEO Hao. CEO Hao, soal uang yang kita bicarakan dulu. Masih berani minta uang sama saya. Saya lihat kalian suami istri di sini main tipu muslihat. Bukan. CEO Hao, sama sekali tidak. Saya benar-benar ingin memberikan Jiang Qingru itu untukmu. Kamu ingat baik-baik. Saya buat kalian berdua tidak bisa makan enak. Jangan, CEO Hao. "108 cara mengejar pria." Cara pertama, selalu muncul di sampingnya. Cara kedua, Kak Qingru,
Besok jam 9 pagi, ada adeganmu. Ingat datang ke lokasi syuting. Adegan ini, main bareng Shen Yandi. Saya pasti datang. Minggir. Cepetan minggir. Kamu cuma pemeran wanita nomor 18. Berani-beraninya menghalangi jalan Pak Zhao kami. TAPI ini yang memilih pemeran wanita nomor 2. Memangnya dia pemeran wanita nomor 2 atau manusia nomor 2? Apa katamu? Sama kayak kakakmu. Telinganya kurang jelas. Selalu bikin orang ngulang bicara. Enyahlah kau. Jangan coba-coba ngerjain aku. Aku nggak nyentuh kamu. Apa yang kusuruh? Sudah jatuh belum? Sesuai perintahmu. Aku sudah kirim video. Jeong Kingru melesen. Fusinian. Ke fans Fusinian. Kayaknya sekarang, mereka lagi di jalan. Kamu pasti Jiang Qingru. Berani-beraninya kau melecehkan kakak Fusinian kami. Apa sih? Nggak lihat diri sendiri pantas nggak? Sok nempel. Kamu yang ngatur. Mereka fans Pak Fu. Mana mungkin aku yang ngatur? Nggak usah banyak bacot. Berani-beraninya kau melecehkan kakak Fusinian kami. Kami punya kemampuan. Buat kamu nggak bisa bertahan di dunia hiburan. Saudari-saudari lempar dia. Jiang Qingru dasar jalang. Perbuatanmu sendiri yang bikin sengsara. Jiang Qingru ini semua salahmu. Ayo lihat ini apa. Jiang Qingru, kamu keterlaluan. Kamu melecehkan Xinian. Masih pacaran sama cowok lain. Pacaran. Masa nggak ngaku? Lihat sendiri. Itu hari itu. Kamu akhirnya mengaku. Jiang Qingru, kamu seharusnya sekarang menjelaskan siapa orang di foto itu. Orang di foto ini adalah... Aku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Hari ini aku akan membuatmu hancur. Orang di foto ini adalah aku. Orang ini bukan dari kru. Investor kan? Jangan-jangan ada skandal dalam kru. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku selalu menjaga diri. Kalau begitu jelaskan. Foto ini. Adalah dia. Dia ancek naik jabatan, bahkan memberiku obat. Naik ke tempat tidurku. Aku dipaksa. Apa kamu wanita seperti ini? Kenapa tidak tahu malu? Ya untuk naik jabatan. Tidak peduli caranya. Bahkan menggunakan cara yang kotor. CEO Hao, aku pikir orang seperti ini seharusnya tidak muncul di kru kita. Anda setuju? Tentu saja, aku tidak akan mengizinkan. Ada orang seperti ini di kru. Jiang Qingru, kamu bisa pergi. Dikeluarkan saja tidak cukup. Orang seperti ini seharusnya dikeluarkan dari industri hiburan. Benar? Pergi. Lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Sampai kapan? Kalian yakin paman botak ini adalah orang yang sama di foto? Rambutnya sepertinya memang tidak mirip ya. Mungkin saat itu Pak Hao juga pakai rambut palsu. TAPI. Kepala Pak Hao memang jauh lebih besar dari orang di foto. Bagaimana mungkin? Pak Hao sendiri yang bilang. Masa bisa bohong? Kamu yakin banget? Kamu ada di sana saat itu? Tentu saja tidak. TAPI. Lalu kamu ngapain? Dan buru-buru nuduh aku. Perut kecil ini, kaki pendek ini, dengan orang di foto nggak nyambung sama sekali. Memang bedanya terlalu jauh. Pak Hao, aku kasih kesempatan lagi. Mau bilang yang sebenarnya nggak? Aku bilang. Bukan aku. Aku tadi cuma ngomong sembarangan. Sudah begini, cepat pergi sana. Meski bukan Pak Hao, pasti ada pria lain. Kamu bilang, pria di foto ini, sebenarnya siapa? Aku kok merasa orang di foto. Semakin dilihat semakin familiar. Aku juga merasa agak mirip. Kak Fusinian, jangan ngomong sembarangan. Kak Fusinian, masa bisa sama dia? Jiang Qingru, pria di foto. Sebenarnya siapa? Cepat bilang. Tentu saja, Fusinian. Jangan-jangan nggak mau orang tahu. Kenapa nggak berani bilang?
Kamu ini siapa? Aku perlu ngomong sama kamu. Aku lihat kamu bukan. Nggak berani bilang. Lupa ya. Maksudnya apa? Udah tidur sama banyak cowok. Nggak inget sama yang mana aja. Jijik banget sama orang kayak gitu. Pasti nggak boleh deketin kakak Fusinian. Iya. Harusnya dia dikeluarin dari kru film. Pergi sana. Sekumpulan orang nggak berkualitas. Kru film jelek. Aku juga nggak mau tinggal. Nggak ada muka buat tinggal. Fusinian. Udah ketemu langsung. Kakak Fusinian. Pak Fu. Kenapa kamu datang? Gak apa-apa kan? Pak Fu. Jangan tertipu sama Jiang Qingru. Dia itu perempuan nggak setia. Nggak pantas sama kamu. Pak Fu. Jiang Qingru tidur sama cowok lain. Terus difoto. Itu aku. Apa? Foto itu orangnya aku. Nggak mungkin. Soal foto itu aku akan cari tahu siapa yang bocorin. Aku ada hal lain mau bilang. Kita mau nikah. Apa? Gila, kamu kan aktor top. Nggak perlu kayak gitu. Kan itu yang kamu mau? Pak Fu. Jangan tertipu sama Jiang Qingru. Dia nggak pantas sama kamu. Maksud kamu apa? Pak Fu, kamu lupa ya? Jiang Qingru punya pacar. Punya pacar masih suka godain orang. Ini bukan perselingkuhan. Ya, ini perselingkuhan. Saya punya pacar. Kenapa saya tidak tahu? Kamu masih tidak mengaku. Kakakku adalah pacarmu. Apa kamu lupa selama ini? Keluarga kami bagaimana merawatmu? Selama ini, perawatan keluargamu padaku, saya catat satu persatu di hati. Tidak berani lupa seumur hidup. Semuanya dengarkan. Dia mengaku. Ya ampun. Ternyata benar perselingkuhan. Ini terlalu memalukan. Saya selama ini tinggal di keluarga Zhao memang benar. Tapi dengan kakakmu, bukan pacar. Kamu masih keras kepala. Kalau bukan pacar kakakku, kenapa tinggal di rumah kami? Kamu bilang saya. Jiang Qingru. Kak, kamu datang. Jiang Qingru. Saya selama ini begitu baik padamu. Kenapa kamu bisa mengkhianati saya? Tampaknya pelajaran tadi malam tidak membuatmu ingat. Tadi malam. Tadi malam apa? Kita tidak bahagia. Malah foto kenangan. Kamu ternyata tidak hapus bersih. Bagaimana? Saya kasih hadiah puas. Kebetulan. Saya juga punya hadiah untukmu. Kita saling memberi. Semua ingin tahu kenapa saya selalu tinggal di keluarga Zhao. Ini alasannya. Perjanjian adopsi. Apa dia diadopsi keluarga Zhao? Saya adalah keluarga Zhao angkat yang diadopsi lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak tinggal di keluarga Zhao. Apakah tinggal di jalanan? Tapi aku lebih suka tinggal di jalanan daripada selama lebih dari 10 tahun ini menjadi budak di keluarga Zhao. Kamu memfitnah. Kamu hidup enak di keluarga kami. Selalu mendapat perlakuan istimewa. Oh. Jadi, kamu mengakui soal adopsi ini. Aku? Tapi ada bukti hitam di atas putih dan ada cap dari panti asuhan. Kamu tidak mengakui juga tidak ada gunanya. Ternyata dia benar-benar diadopsi. Berarti mereka adalah kakak beradik. Kalau sudah kakak beradik, bagaimana mungkin bisa jadi pacar? Ya. Kita kan kakak beradik. Kakak. Abang. Apa yang kamu katakan tentang foto? Jangan-jangan kamu memotret dia adikmu sendiri. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku tidak salah ingat, kamu kan manajer di Star Glory Entertainment. Kalau perusahaan tahu tindakanmu seperti ini, apa kamu pikir pekerjaanmu ini masih bisa dipertahankan? Star Glory Entertainment, perusahaan keluarga Fu. Kamu ngomong apa? Aku mana ada memotret Kalau diam-diam. begitu beраnikah kamu memberikan ponselmu ke sini? Ponselku kenapa harus kuberikan padamu? Abang selalu jujur dan terbuka. Kenapa jadi tidak percaya diri? Aku tidak percaya diri apa? Mana ada yang tidak berani? Kamu tadi bukan masih menyerahkannya padaku, menunjukkan foto. Malah melempar ponsel. Ini pasti karena merasa bersalah. Mengambil foto adik sendiri. Ini benar-benar menjijikan. Pergi sana ngomong apa sih? Apa kalian punya bukti? Meski begitu kamu tetap tidak layak untuk Fusinian. Tuan Fu, saya sudah kenal Jiang Qingru sejak kecil. Saya paling tahu sifatnya. Dia itu wanita murahan yang tidak setia. Dan dia baru saja masih bergaul dengan CEO Hao. Kamu tidak mungkin tidak percaya padaku kan? Aku tidak. Aku percaya padamu. Pandangannya terlihat. Mengapa begitu serius? Apapun dia, seperti apa orangnya. Aku tetap mencintainya. Ada apa ini? Detak jantung menjadi lebih cepat. Ah, tidak.
Sepertinya detak jantung Fusinian. Tuan Fu ternyata sangat mencintainya. Apa aku yang gila? Atau dunia ini yang gila? Aku tidak tahu apakah kamu gila. Tapi dia pasti gila. Kenapa? Selain itu, aku punya satu hal lagi untuk diumumkan. Setelah menyelesaikan drama ini, aku akan keluar dari dunia hiburan. Apa? Tuan Fu ternyata mau keluar dari dunia hiburan. Kenapa? Hanya karena kita menghalanginya untuk pacaran. Tuan Fu Kok jadinya pecinta buta ya? Pindahkan barang-barangmu ke rumahku. Apa? Masa kamu mau terus tinggal di keluarga Zhao? Jangan lupa, aku baru saja kita akan menikah. Ngomong-ngomong, kenapa tadi kamu bilang tiba-tiba mau menikah denganku? Kamu nggak mau? Mulai sekarang, aku yang jagain kamu. Tentu saja nggak. Kalau dalam 3 bulan, kamu nggak bisa bikin dia jatuh cinta sama kamu, kamu akan sama kayak aku. Mati total. Kalau sudah menikah, harusnya udah selesai tugasnya kan? Mau dong, aku mau. Aku udah ngebayangin terus, langsung sekarang juga. Jadi, kamu jatuh cinta sama aku, sampai pengen langsung nikah sama aku. Nggak nikah masa, kita cuma one night stand. Aku kan aktor ternama. Image itu penting. Jadi, apa yang kamu bilang tadi bohong semua. Cinta aku segala. Apapun dia, seperti apa orangnya, aku tetap cinta dia. Aku ngerti, emang bener aktor ternama, aktingnya bagus. Barusan, nyaris aku aja percaya. Bagus kalau kamu ngerti. Tentu aja aku ngerti. Apa yang kamu bilang tadi, kan cuma buat bungkam mulut orang-orang itu. Semakin kamu tunjukin cinta, Zhao Sisi semakin kesel. Memang, kamu tetap di pihakku. Zhao Sisi semakin marah, aku semakin senang. Terima kasih teman. Teman. Kenapa kamu menghela napas? Untuk citra aktor terbaik. Baru menikah dengan Nona Jiang. Mungkin hanya Nona Jiang yang percaya. Selama ini media banyak ngomong sembarangan. Nggak pernah kamu peduli. Kamu nggak ada kerjaan ya? Aku bantu Nona Jiang pindahan. Kamar tamu yang mana ya? Di rumah Fusinian, kok besar banget? Kayaknya yang ini. Ayo, salah kamar. Ada apa? Aku mimisan. Jangan salah paham ya, aku bukan kepengen sama kamu jadi mimisan. Jiang Qingru. Kok mukanya pucat gitu? Dokter gimana? Nona Jiang kurang sehat. Tapi kondisi tubuh secara umum masih normal. Mungkin terlalu tegang. Istirahat beberapa hari aja. Terima kasih dokter. Jangan. Waktumu nggak banyak. Kalau nggak buru-buru, akan seperti aku, mati selamanya. Mau mati. Kamu sadar. Aku tadi pingsan lagi. Sebenarnya kenapa tubuhmu? Ya karena kamu. Nggak apa-apa. Aku mau istirahat. Keluar dulu ya. Oke. Darurat di dunia persilatan. Bagaimana cara cepat mendapatkan hati pria? Apa baunya? Kamu sudah bangun. Ayo cepat. Ini. Sarapan yang aku buat untukmu. Terharu. Ini bisa dimakan. Mungkin bisa dimakan kali ya. Maaf aku menolak. Langkah kedua untuk mendapatkan hati pria adalah perhatian yang tiada henti. Mana ada pria yang tidak suka wanita yang penuh perhatian?
Kamu ini mau apa lagi? Peduli sama kamu. Terharu. Maaf ya. Aku lupa ini baru saja mendidih. Benar-benar peduli sama aku, bukan mau membunuhku. Apa? Dua jurus ini, Tidakman. Jangan takut. Aku kirimkan senjata rahasia. Kamu simpan baik-baik. Orang zaman sekarang memang kreatif. Ini bisa berhasil. Kamu berpakaian seperti ini, mau tampil di kebun binatang. Apa? Benar-benar bilang begitu? Ya. Sama sekali tidak ada reaksi. Aku benar-benar memberinya muka. Shen sang aktor memang luar biasa. Kamu malah membelanya. Aku tutup ya. Jangan-jangan, aku telepon kamu. Tidak ada hal lain, hanya ingin member the host. Besok ingat datang ke lokasi syuting. Jiang Qingru. Aku ceritakan skenarnya. Nanti sederhana saja. Sesi, ini adegan di mana kamu sebagai pembunuh mengejar Jiang Qingru yang berperan sebagai mata-mata. Senjata ini tidak bisa sembarangan diarahkan ke orang. Untuk efek yang lebih nyata, kita menambahkan peluru imitasi di dalamnya. Kalau tidak hati-hati, kena orang, wajahnya bisa rusak. Ah, benarkah? Jadi, Kerekameng Ran Ke Orang. Arayan sedikit ke samping. Dengan begitu, nanti dia ditinggal. Kita bisa menyiasatinya. Cepat pahami. Sebentar lagi mulai. Perhatian semua departemen. Action. Sisi. Apa yang baru saja aku bilang? Senjata tidak boleh diarahkan ke orang. Bagaimana kalau ada yang terluka? Maaf sutradara, saya tidak sengaja. Pertahankan ya. Perhatian semua departemen. Action. Kamu ini mata-mata, penuh kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Matilah. Sisi. Perhatikan emosimu. Alonji. Kamu ini mata-mata. Matilah. Cut. Ulangi. Kamu ini mata-mata. Cut. Bukan Sao Sisi. Apa yang terjadi denganmu? Sutradara, aku tidak sengaja. Di depanku tidak ada siapa-siapa. Benar-benar tidak bisa keluar emosi. Bukan. Kalau terus begini, bukan solusi. Sutradara, bagaimana kalau kamu suruh Jiang Qingru berdiri di depanku? Aku jamin saat menembak, sudutnya agak melenceng sedikit. Tidak akan melukainya. Sutradara, kabulkan permintaanku. Aku tidak bisa mengeluarkan emosi. Benar-benar aku juga tidak mau membuang waktu semua orang. Aku kasih tahu ya. Nanti saat menembak, harus hati-hati. Baiklah, Tenang saja, sutradara. pergi sana. Baik Hankin. Jiang Qingru, kenapa kamu bisa dekat dengan Fusinian yang kaya raya? Kamu pantas. Sudut ini. Jiang Qingru dalam bahaya. Kamu mata-mata. Matilah kau. Jiang Qingru menghindar. Di lokasi syuting ada masalah. Sao Sisi main beneran. Menembak ke arah Jiang Qingru. Tapi ini. Kok larinya cepat sekali. Aku belum selesai bicara. Fuzong. Kok kamu tidak apa-apa? Dengan kemampuan menembakmu saat kamu angkat tangan, aku sudah tahu. Pasti tidak akan kena aku. Kalau ada kesempatan lagi,
Yang ku kenai bukan tusuk rambutmu. Baik. Jiang Qingru, kamu tadi berimprovisasi dengan sangat baik. Luar biasa. Aku putuskan. Aku akan menambah adegan untuk karaktermu. Sutradara, padahal dia yang menggangguku. Kenapa malah dia yang ditambah adegannya? Aku sampai lupa sama kamu. Adegan kecil aja nggak bisa diperankan dengan baik. Menurutku, karakter kamu bisa segera dihapus saja. Bukan, sutradara, aku bisa memerankannya dengan baik. Kami nggak butuh aktor yang nggak profesional kayak kamu. Pergi. Sutradara, kasih aku kesempatan lagi. Semua karena kamu, dasar perempuan jahat. Sudah ku bilang, kalau ada lagi next time yang ku kenai, bukan lagi tusuk rambutmu. Sekarang, mau coba? Gak apa-apa kalau nggak terluka. Mr. Fu, kamu tadi lihat kan? Dia itu orang yang suka kekerasan. Sekarang kamu bisa mengenalinya. Jauhi dia, masih ada kesempatan. Aku ini emosian, aku nggak bisa tahan. Orang yang nggak penting, ngapain dihiraukan? Mr. Fu, kenapa kamu datang? Zhao Sisi ini. Aku nggak mau melihatnya lagi, di lokasi syuting manapun. Baik, tenang saja. Sudah. Kamu sibuk dulu saja. Mr. Fu, kamu mau pensiun? Sutradara masih memperlakukan sekali ya? Karisma pribadi. HMPH. Berita tentang Pak Fu yang keluar dari industri. Sudah saya rilis ke media. Selain itu mulai hari ini, berita tentang penggantian posisi di grup Fu. Apakah juga perlu dirilis ke media? Sementara tidak usah. Ini adalah artis yang dikontrak Oli Zenjao Entertainment. Silakan Anda lihat. Atur saja. Hari ini ke Xingyao Entertainment. Kak Qingru, benarkah kamu mau membatalkan kontrak? Uang yang didapat dari akting selama semuanya diambil oleh Zakai. Harus segera lepas dari Zakai. Kalau tidak akan terus dihisap oleh keluarga Zhao. Hari ini ada apa? Ada orang penting yang datang. Persiapan besar-besaran. Katanya direktur baru dari perusahaan induk. Tidak hanya tampan, tapi juga masih muda. Benar tidak? Apakah lebih tampan dari Shen yang aktor terkenal itu? Fu Xinyan sudah keluar dari industri dan menikah. Jangan kamu pikirkan dia lagi. Lagi pula Fu Xinyan hanya seorang aktor. Bisa dibandingkan dengan direktur grup. Wah, semua sudah menunggu saya. Apakah ini tunangan Fu Xinyan yang diumumkan resmi? Kenapa kamu datang? Batalkan kontrak. Kamu bermimpi. Jadi, kamu pasti tidak bisa menandatanganinya. Saya tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu hari ini. Cepat pergi. Jangan ganggu saya, urusan penting. Non Meng sudah datang. Silakan masuk. Manajer Wang bilang, hari ini bos baru datang. Harus minta Non Meng untuk menjaga suasana. Manajer Lin terlalu sopan. Aku juga penasaran sama bos baru. Siapa ini? Berani-beraninya menghalangi jalan kakak Menghua. Kamu nggak apa-apa kan? Barusan aku nggak lihat. Bukan sengaja nginjek kamu. Kamu buta ya? Kamu ngomong apa sih? Nggak ada sopan santun sama sekali. Kakak Menghua udah bilang. Bukan sengaja. Nggak apa-apa. Berani-beraninya dorong kakak Menghua. Kakak Menghua itu Prima Donna Star Glory Entertainment. Kalau sampai jatuh, kamu bisa ganti rugi nggak? Nona Jiang, aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi aku nggak akan nyalahin kamu. Kakak Menghua, kamu terlalu baik hati. Sampai orang-orang nggak jelas. Bisa seenaknya sama kamu. Aku nggak suka sama kamu. Kamu siapa sih? Kita kenal ya? Nona Jiang, kayaknya Xinyan belum ngasih tahu kamu tentang aku dan dia. Walaupun kita udah punya hubungan bertahun-tahun. Tapi karena dia milih kamu, aku pasti akan mendoakan kamu. Apa-apaan ini? He Menghua sama Fu Xinyan. Ternyata dulu pacaran. Jiang Qingru jadi pelakor. Kabarnya sih gitu. Tapi Fu Xinyan nggak pernah ngaku. Tehnya kayaknya. Dari tahun 1919 ya. Biluocun kali ya. Jiang Qingru minta maaf sama Nona Hidong. Aku buru-buru nih. Nggak ada waktu buat ribut sama kalian. Kesempatan terakhir buat kamu. Tanda tangan atau nggak? Aku nggak mau tanda tangan. Lo bisa ngapain? Lo mau ngapain? Di depan banyak orang. Lo Bernie Berantem. Nyokap ini ngerti dikit soal bela diri. Kalau lo nggak terima, aku temenin lo main. Bos dateng. Lo bosnya Xingyao Entertainment. Bener. Cekat kan? Musuh ketemu di tempat sempit. Aku nggak nyari lo. Lo malah dateng sendiri.
Hei orang-orang, kepang dia. Gas. Lo nggak tahu ya Sio, sebentar lagi datang. Malah biarin artis lo berantem di sini. Kayaknya lo nggak mau kerja lagi. Nggak. Hao Zong nggak ada hubungannya sama aku. Semuanya gara-gara Jiang Qingru. Aku kasih lo kesempatan terakhir. Asal lo jongkok minta maaf. Terus layanin aku baik-baik. Masalah kita beres. Udah selesai. Kalau nggak, lo sama manajer lo nggak bakal bisa keluar kantor dengan selamat. Kayaknya lo belum cukup dipukul ya. Itu hari. Jiang Qingru, lo nggak mau hidup. Jangan ngerugiin aku dong. Hao Zong, ini beneran nggak ada hubungannya sama aku. Hao Zong jangan sembarangan. Lo berani sentuh dia. Fusinian nggak bakal ngasih ampun sama lo. Hao Zong takut ya. Fusinian udah pensiun. Masih bisa kayak dulu. Ngatur-ngatur di industri ini. Lo bener. Hei orang-orang, pukul aku. Ah, Siapa berani menyentuh orang-orangku? Fusinian datang. Apa kau baik-baik saja? Kau yang memukul. Ya. Ya lalu apa? Dengar baik-baik. Aku sekarang tidak takut padamu. Aku ini dari Starlight Entertainment. General Manager. Sebelumnya aku menghormatimu. Itu semua demi memberi muka padamu. Benarkah? Tentu saja. Sebagai artis di bawah naungan perusahaan, kau keluar dari industri tanpa izin. Aku bisa menuntutmu atas pelanggaran kontrak. Panggilkan chairman untukku. Panggil saja. Apa yang bisa dilakukan chairman meski datang? Dia juga akan seperti aku. Meminta ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Ah, Nona Jiang, kenapa kau memukul aku? Aku sudah membiarkanmu dan Sinian bersama. Kenapa kau masih tidak melepaskanku? Jiang Qingru, kau benar-benar kejam. Kakak Muhua sudah mundur, tapi kau masih memukulnya. Jadi selingkuh begini sombongnya, sungguh tidak tahu malu. Sinian, lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun. Demi cinta kita, tolong minta Nona Jiang melepaskanku. Apa cinta bertahun-tahun? Apa yang kau bicarakan omong kosong? Sinian, kau meninggalkanku begitu saja. Bahkan hubungan kita selama ini, tidak kau akui lagi. Selama ini, aku benar-benar salah melihatmu. Tuan Fu, bagaimana bisa kau begitu dingin? Hei Menghua. Ibumu Anda punya jasa besar padaku. Jadi selama ini, apapun yang kamu lakukan, aku selalu tutup mata. Tapi bukan berarti aku tidak tahu. Kamu diam-diam melakukan hal-hal di belakangku. Tapi hari ini, kamu benar-benar membuatku marah. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Fu Sinian, apakah kamu harus sekejam ini? Itu karena dulu, aku terlalu lembut padamu. Baiklah. Kalau kamu tidak punya hati jangan salahkan aku. Xiao Hao, suruh orang usir mereka semua. Usir mereka. Menghua. Ini agak berlebihan. Dia kan mantan aktor terbaik. Ada banyak penggemarnya. Aktor terbaik apanya? Sejak dia keluar dari industri ini, popularitasnya hanya akan turun. Turun terus sampai ke dasar. Sementara kakak Menghua kita adalah bintang papan atas. Xiao Hao harus memilih. Kamu harus pikir baik-baik. Ayo, usir mereka. Siapa yang berani sentuh? Ayo. Siapa yang usir mereka? Aku naikkan gajinya. Ribut apa? Ketua Direksi, Anda datang. Ketua Yo, Menghua kamu datang. Ketua Yo, ada yang menggangguku. Saya sedang menaruh Xiao Hao mengusir mereka. Siapa yang berani ganggu bintang Yurma kita? Aku yang akan membelamu. Zhou Dahua. Kamu sangat angkuh ya. Diam. Nama Ketua Dewan. Bisa kamu sebut langsung begitu. Ketua Dewan jangan khawatir. Saya akan segera menyuruh mereka pergi. Ketua Dewan sudah datang. Fu Zong. Yo Zong. Dia sudah keluar dari lingkaran kita. Kenapa masih bersikap baik padanya? Kita seharusnya membuatnya membayar denda. Pergi sana. Diam. Jangan ngomong sembarangan. Zhou Dahua. Menurut perkataan Hao Zong ini, saya perlu membayar denda padamu. Ketua Dewan, APA yang kamu katakan. Seluruh grup ini milikmu. Bagaimana mungkin saya memintamu membayar denda? Yo dong. APA maksudnya ini. Dia hanya artis. Yang dikontrak perusahaan kita. Kamu bodoh ya. Dia adalah direktur utama. Yang baru saja diangkat di grup kita. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Fu Sinian menjadi direktur utama? Ternyata Fusinian. Keluar dari dunia hiburan untuk mewarisi perusahaan keluarga. Orang-orang yang mengejeknya di internet. Kalau tahu, pasti malu sekali. Bagaimana perasaan orang-orang di internet? Tidak tahu. Tapi dua orang di depan ini pasti sangat menyesal. Fu Zong.
Saya benar-benar tidak tahu. Fu, saya salah. Hao Chao dipecat. Saya tadi terlalu marah. Yang saya katakan, bukan yang sebenarnya. He Menghua dibatalkan kontraknya dan di blacklist. Fu, saya benar-benar tidak tahu. Fu. Fu, saya salah. Saya salah. Fu, maafkan saya. Fu, saya tahu saya salah. Fu. Kasih saya kesempatan lagi. Fu. Cepat pergi. Aduh, Mama. Sisi. Kak, sebenarnya ada apa? Kenapa orang-orang ini bilang kamu menggadaikan rumah dan mengusir saya dan Mama? Mereka benar-benar datang. Yang mereka katakan benar. Kamu benar-benar menggadaikan rumah. Apa kamu berjudi di luar? Kamu ternyata berjudi. Kenapa kamu libatkan saya dan Mama? Sekarang kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Kamu puas? Kamu teriak apa? Kalau bukan karena kalian bisa tinggal di rumah sebesar ini. Berbuat hal seperti ini. Masih berani memukul saya. Kamu pikir uang ini kamu yang dapatkan. Bukan uang hasil kerja Jiang Qingru. Jiang Qingru. Lari apa? Walaupun rumahmu ini, kamu gadaikan ke kami. Kamu masih hutang kami 200 juta. Mais, saya lihat tubuh anak ini bagus. Kalau organnya kita jual, harganya pasti bisa menutupi 2 juta ini. Jangan-jangan, Chen Qian padaku. Aku punya cara. Masih bisakah aku percaya padamu? Enggak. Kali ini beneran. Aku benar-benar punya cara. Jiang Qingru itu adikku. Kan kamu tahu. Sekarang dia dekat dengan grup Fu, CEO-nya. Asal kira kilik dia. Enggak cuma 2 juta. 20 juta. 200 juta pun bisa aku minta. 200 juta. Kalau ada 200 juta. Mais, apa kita nggak perlu nagih utang lagi? Iya, asal ada uang. Kita pasti sukses. Ok, aku percaya kamu sekali ini aja. Mas, kamu gila. Kenapa mau nyulik Jiang Qingru? Kamu pikir dia masih kayak dulu? Jiang Qingru yang penakut. Kamu lupa dulu dia. Gimana ngadepin orang-orang itu? Aku punya cara sendiri. Pulang kerja Jalan Yaoguang nomor 23. Jiang Qingru 30 menit. Kalau kamu nggak datang, jangan salahin aku kalau asistenmu jadi korban. Santai aja. Turunin helmnya. Aku bilang turunin. Nggak dengar ya? Ada apa sih sama aku? Angkat tangan. Jiang Qingru. Nah gitu dong. Sepatu itu bagus. Ini baru yang aku kenal. Jiang Qingru ITU. Tujuanmu adalah aku. Lepaskan dia. Asal kau nurut. Aku pasti akan melepaskannya. Abang, si Fusinian ini beneran akan transfer uangnya nggak? Uangnya udah masuk. Waduh, kamu ternyata mahal banget. Cepetan lari. Tunduk dan jongkok. Kamu pikir masih bisa kabur? Baiklah. Hahaha. Kamu pikir aku nggak punya rencana cadangan? Mundur. Jangan bergerak.
Mundur. Atau aku tekan. Semua ini gara-gara kalian. Hehehe. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Nggak masalah kita mati bareng. Kamu gila ya? Mau mari? Jangan ajak kami jadi korban. Jangan bergerak. Sudah kubilang jangan bergerak. Xinian. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Ada satu hal. Bukan itu yang selalu kamu ingin dengar. Aku takut. Kalau nggak bilang sekarang nggak sempat lagi. Aku bakal jagain kamu. Xinian. Jangan. Xinian. Xinian, kita udah jadi suami istri. Mulai sekarang aku bakal jagain kamu. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Ingat. Keluarga Fu dan Jiang udah bersatu. Meskipun nggak ada yang bisa ngelahin, tapi aku nggak mau ribut-ribut. Cuma mau hidup tenang. Harap kamu ingat, kedepannya jangan cari masalah. Pengecut. Kamu berhasil. Hanya saja, tidak menyangka harganya seperti ini. Semua ini. Menurutmu apakah ini sepadan? Kamu bisa pulang. Jangan. Kakak ipar kamu baik-baik saja. Fu Xinian. Kamu adalah dia. Tidak takut. Semuanya sudah berakhir. Aku datang.